Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kenara Atalang Razanda. Dan saya Axel Noah Wirayuda. Kami akan mereview buku yang berjudul Sebening Syahadat. Nah, Kak Axel, kayaknya ini bukunya menarik banget deh. Iya, menarik banget. Wah, jadi kita mulai dengan profilnya ya. Jadi ini gimana sih profil bukunya? Oke, jadi untuk profil bukunya, buku ini adalah buku novel yang berjudul Sebening Syahadat yang ditulis oleh Kak Diva Sinar-Rembulan. Diterbitkan oleh Best Media, tahun terbitnya pada tahun 2016 dan berjumlah 448 halaman. Gitu. Wah, jadi begitu ya. Bisa tolong jelasin dong. Siapa ini yang Diva si penulisnya? Saya belum tahu. Kak Diva Sinar-Rembulan itu adalah seorang gadis yang lahir pada tahun 1999 yang berhasil menerbitkan dan menuliskan bukunya yang berjudul Sebening Syahadat. Awalnya buku Sebening Syahadat ini ditulis di platform online Wattpad dan meraih penghargaan yang menjadi buku ini hal yang dibanggakan oleh Kak Diva. Di platform online Wattpad, buku Sebening Syahadat ini ditulis dan menjadi salah satu karya yang top dan banyak pembacanya. Di sini tertuliskan ada 5 juta kali dibaca di Wattpad. Pada tahun 2016, Kak Diva berhasil membukukan karyanya yang awalnya dari Wattpad yang berjudul Sebening Syahadat. Dan tak lama, buku ini pun menjadi nasional bestseller. Dan juga Kak Diva ini bersekolah loh di Universitas Diponegoro di jurusan Ilmu Komunikasi. Oh, jadi ini Kak Diva ya keren banget sih. Iya, keren banget ya. Jadi makin penasaran nih. Jadi ini novelnya sinopsisnya kayak gimana sih? Novel ini menceritakan tentang perjalanan dari seorang pemuda yang bernama Samuel Aryo Baskoro. Dia adalah seorang pemuda tampan yang banyak dikagumi oleh gadis-gadis di sekolahnya. Dia kembali menginjakan kakinya ke tanah air dari Amerika untuk belajar. Samuel ini juga memiliki banyak kisah kelam dari kehidupan masa lalunya. Sebagai seorang pemuda yang masih dalam usia sekolah, Samuel tetap melanjutkan sekolahnya di Indonesia. Ia bersekolah di sekolah negeri yang berseberangan dengan sekolah swasta Islam, seperti sekolah Islam terpadu. Kehidupan anak-anak di sekolah negeri dan kehidupan anak-anak di sekolah Islam tentunya beda dong. Nah, tak lama Samuel bertemu dengan seorang gadis yang cantik berhijab panjang bernama Haba. Nah, Haba ini bersekolah di sekolah yang seberangan dengan Samuel. Banyak sekali kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, mereka bisa bertemu dimanapun, kapanpun, dan tentunya itu menjadi suatu jalan dan hidayah untuk Samuel dari Haba. Haba berbeda dengan gadis lainnya. Ia menunjukkan banyak inti dari Islam yang menunjukkan bahwa Islam itu indah, cinta dalam Islam, dan lain-lain. Keadaan hidup Samuel berubah 180 derajat. Yang awalnya Samuel begini menjadi begitu setelah ketemu Haba. Haba menunjukkan nilai-nilai Islam kepada Samuel selama pertemuan mereka. Lalu Samuel yang jatuh cinta dengan keanggunan Haba ingin dan berusaha mendapatkan hatinya. Tapi gak segampang itu. Ada benteng tebal yang memisahkan Haba dan Samuel, dan mereka tidak bisa bersatu. Kenapa? Mereka berbeda agama. Samuel merupakan seorang laki-laki Kristiani dan Haba adalah perempuan Islami. Dari sana saja sudah ada tuh hambatannya. Pasti ceritanya seru. Wah, keren banget tuh. Jadi makin penasaran. Jangan lupa, dalam novel ini terdapat unsur-unsur pembangun mulai dari tema yang diangkat. Tema yang diangkat adalah perjuangan cinta yang berbeda agama dan
novel ini juga menceritakan bahwa bagaimana sih cinta yang baik dalam Islam, bagaimana jatuh cinta dalam Islam, dan bagaimana kita sebagai remaja menyikapinya. KSL, jadi ini bagaimana sih alur yang digunakan? Nah, alur yang digunakan itu adalah alur maju. Di sini tidak mengandung flashback. Nah, bisa lebih jelasin mendalam tentang karakternya enggak? Nah, karakter yang terdapat di novel ini pun sangat memberikan kesan perbedaan yang kuat. Setiap karakternya memiliki sifat-sifat dan ciri khas masing-masing yang membangun jalannya cerita. Yang pertama, ada Samuel Aryo Baskoro yang di sini dipanggilnya itu Sam. Dia adalah seorang pemuda tampan yang berhasil mendapatkan hidayahnya setelah bertemu dengan Haba. Haba adalah perempuan cantik berhijab panjang yang membantu Sam dalam mencari hidayah dan tujuan apa sih hidupnya sebenarnya dan cinta sejatinya. Dan juga ada beberapa tokoh-tokoh membangun seperti di sini ada Om Satria, ada Om Baskoro, juga ada mamanya yang Cindy dan banyak yang sebagainya. Novelnya kan keren nih, mengangkat tema-tema Islam. Pasti ada nilai-nilai yang kita bisa ambil dong dari novel ini. Bisa. Yang pertama ada nilai-nilai agama. Benar-benar ditujukan bahwa apa sih cinta dalam Islam dan bagaimana kita bersikap dengan rasa jatuh cinta kita dalam Islam. Bagaimana menyikapi hal tersebut, terutama untuk para remaja. Yang kedua juga ada nilai sosial, tolong menolong. Dalam novel ini juga ada ibadah juga banyak ditampilkan di sini. Diceritakan juga bagaimana apa dan baiknya sholat tahajud, berzikir dan lain-lain. Yang tak kalah penting adalah nilai-nilai moral tentang bagaimana toleransi dalam beragama antar umat dengan baik. Juga diajarkan pula bahwa kita harus meyakini keyakinan kita, agama kita, seperti dalam surat Al-Kafirun ayat 6, untukku agamaku dan untukmu agamamu. Keren deh, boleh tahu nggak kelebihan novel ini? Kelebihan dalam novel ini banyak, mulai dari cerita yang diangkat itu sangat menarik dan khas sekali anak remaja. Banyak candaan di dalamnya yang bikin kita kalau misalnya baca itu baper dan ikut ketawa-tawa sendiri. Dan juga nggak bosen pas bacanya. Karakter dalam cerita ini memiliki kekhasan masing-masing, sehingga para pembaca mengenali setiap karakter dan ikut mendalami ceritanya. Tak lupa cover bukunya juga menarik loh. Nah, ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Menurut kamu kekurangannya apa ya? Jadi kekurangannya terdapat pada ketidakkonsistennya penulis dalam mencantumkan berbagai bahasa Sunda dalam setiap kalimat. Ada pula penamaan tokoh yang namanya mirip seperti Cindy dan Sandy. Penyunting buku tidak melakukan proofreading. Masih banyak ada kata-kata yang salah ketik. Wah, dari penjelasan KSL ini bukunya menjadi semakin menarik ya. Oh iya. Nah, ada pertanyaan nih. Jadi ada nggak pesan dari KSL untuk para pembaca remaja di Indonesia? Saya mau berpesan bahwa membaca buku sangatlah penting. Pilihlah buku-buku bacaan yang membuat kalian semua bahagia. Bacalah buku yang suasananya positif. Contohnya buku novel ini. Buku ini memberikan kita pandangan baik tentang Islam. Bahkan dengan hadirnya buku ini, semua pembaca, bahkan pembaca non-muslim, dapat menuai manfaatnya dan pengetahuan bahwa Islam itu indah. Wah, Masya Allah nih Axel, penjelasannya ya benar-benar lengkap ya. Oh, makasih. Jadi teman-teman, terima kasih ya bagi yang telah menonton esensi kami. Saya Kenarakan Harazanda dan saya Axel Noherwida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.